Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu Akbar kama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama ut'imal qani'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Fama madha syahru siyami illa wa aqabahu bi ashhuril hajji ila baitihil 'adhiqil mutahhar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mustahaqu li ay yuhmad wa yushkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijza wa tahhar. Allahu akbar, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha wa usikum biha wa iyaya la'allakum tuflihun. Seyogyanya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tiada tara, yaitu melekatnya iman dan Islam dalam sanubari kita, dan dengan harapan semoga iman dan Islam kita ini melekat di dalam hati kita, kita bawa untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah kasyifil ghummah, Nabi yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, kepada hamba Allah yang mencintai kepadanya, sehingga kelak kita akan mendapatkan pertolongan yang besar, yang udma, yaitu pertolongan fi yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dulu itu ada seorang pemuda mewakili gurunya hadir dalam sidang pertemuan ulama sedunia, yaitu yang bernama Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Satu saat dalam forum itu adalah forum membahas tentang permasalahan keislaman secara internasional. Ada satu pertanyaan di antara para hadirin yang pada waktu itu pada masyayikh atau ulama-ulama besar menjadi pemimpin rapat pada waktu itu. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini bertanya kepada para majelis yang hadir pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, lari kemana bekas air yang digunakan untuk memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad dimandikan dari 5 atau bahkan 7 sumur yang ada di kota Madinah. Kemudian ketika jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram, ketika dimandikan beliau wafat, maka air itu tidak ditelan oleh bumi, tapi air itu terbang menguap di angkasa. Maka pertanyaan itu menjadi PR
Di antara para ulama-ulama besar yang hadir pada waktu itu, bahkan ada seorang ulama yang sudah sepuh, beliau berasal dari kota Mesir, tidak mampu menjawabnya. Yang bertanya adalah seorang pemuda atau ulama muda yang hadir pada waktu itu. Kemudian pertanyaan itu dijadikan PR. Kata sidang, pemimpin sidang, maka pertanyaan itu akan kami jawab besok pagi. Pulanglah para jamaah yang hadir dalam majelis ulama tadi. Ada beberapa ulama dan bahkan tokoh ulama yang besar pada waktu itu tidak tidur, tetapi kembali ke perpustakaan untuk mencari argumentasi di mana kembalinya air yang dimandikan untuk memandikan Nabi Muhammad SAW. Saking capeknya semalam tak tidur, di tengah dalam pembelajarannya beliau beristirahat dan bermimpi. Dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata ulama ini, alhamdulillah, saya beruntung bisa langsung bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka aku akan bertanya seperti pertanyaan yang jadi PR tadi pagi. Maka beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya bertanya kepada engkau, di mana larinya air bekas memandikan jasad panjenengan. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya. Nabi Muhammad menjawab kepada seorang sepuh tadi, tidak usah aku yang menjawab, biar orang yang di belakangku yang membawa lentera. Ternyata setelah dilihat, beliau adalah sosok pemuda yang menjadi orang yang bertanya ketika dalam sidang tadi pagi, yaitu bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maka dijawab oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa air yang untuk memandikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh Allah diangkat di angkasa, kemudian diteteskan di setiap mendung, yang mendung itu akan menimbulkan hujan, yang apabila ada tanah terkena air bekas mandi Nabi Muhammad SAW, maka tanah itu akan dibangun masjid dan di situ adalah tempat ibadahnya orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dalam riwayat sahih dikatakan dalam sebagian hadis, apabila ada seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad, maka Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakarnya. Sehingga dalam satu kisah ada sahabat ketika Nabi Muhammad berkumpul di Masjid Nabawi, ada seorang sahabat yang datang tanpa pakaian. Beliau hanya mungkin pakai sarung atau pakai celana, tapi di atasnya tak memakai pakaian. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengaji dengan para sahabat, sahabat ini berdiri kemudian meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya baju, saya minta baju yang engkau pakai. Maka karena Nabi Muhammad adalah sifatnya Raufur Rahim, maka dibuka gamis Nabi Muhammad. Kemudian apa kata sahabat itu? Tak puas dikasih gamis, Nabi Muhammad, sahabat itu meminta, aku meminta baju yang engkau pakai ya Rasulullah. Dibuka bajunya. Tak puas pakai itu, sahabat itu meminta kepada Nabi Muhammad, saya tidak hanya minta kaos baju yang engkau pakai, tapi kaos yang melekat di dalam badanmu. Maka dibuka oleh Nabi Muhammad, sehingga nuwun sewu, Nabi Muhammad tidak memakai pakaian atasan. Maka sahabat itu lari dan memeluk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Sahabat ini yang kulitnya sudah bertemu dengan kulitku, maka Allah akan mengharamkan api neraka membakarnya. Bagaimana tidak beruntung kulo kalih panjenengan, saya dengan panjenengan yang sholat di tempat ini. Mungkin pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kaki kita, lutut kita, tangan kita, dahi kita bersujud di tempat di mana tempat ini adalah tanah yang pernah terkena percikan air daripada air yang pernah melekat kepada jasad Rasulullah, sehingga yakinlah panjenengan semua, bahkan dahi kita, kaki kita, tangan kita, lutut kita, semua yang melekat di masjid ini, maka kelak Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakarnya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir, kita sudah selesai melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Kata guru saya, Ramadan itu bagi seorang ibu, bagi seluruh hamba. Bagaimana tidak apabila kita yang masih hidup mempunyai orang tua yang bernama ibu, entah siapa namanya, memandang wajahnya saja, maka Allah akan menganugerahi pahala yang besar. Belum kita mencium tangannya, belum kita melakukan kebaikan kepada orang tua, memandang wajahnya saja pahala sudah tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ramadan. Jangan dihitung puasa, jangan dihitung tadarusnya, jangan dihitung sedekahnya. Kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu adalah pahala yang tiada tara. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih, wahai malaikat, kata Allah, tidak usah engkau hitung pahalanya orang puasa, biar aku yang akan membalasnya, karena tak mampu para malaikat menghitung pahala orang yang berpuasa, karena Ramadan itu bagaikan ibu bagi setiap hamba. Seyogianya kita sudah selesai di bulan Ramadan, kita masih punya sosok orang tua yang masih hidup, maka pandang wajahnya, cium tangannya, birrul walidain, yaitu berbaiki budi pekerti kepada orang tua kita, niscaya pahalanya seperti pahalanya orang yang sedang mencintai bulan Ramadan. Tak luput dalam satu cerita diceritakan oleh guru saya, banyak sekali orang ini yang melakukan ibadah bukan karena keikhlasan tetapi karena emosional. Tak pernah berhenti seseorang melaksanakan tadarus Al-Quran mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 di masjid-masjid, di surau-surau dikumandangkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita hadir di tempat itu bukan karena keikhlasan tapi karena emosional. Satu saat Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu dari Bani Abdul Qais, yaitu kelompok daerah yang jauh dari kota Madinah. Rakyatnya, masyarakatnya rindu kepada Nabi Muhammad, maka mereka bersama-sama rombongan dari kaum Abdul Qais menuju Madinah untuk sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika nyampe di Masjid Nabawi, keluar Nabi Muhammad, seluruh kaum dari Abdul Qais berebut untuk nyabis salaman, mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu di antara kaum Abdul Qais yang bernama Munzir. Beliau tidak ikut berebut, tetapi beliau ke kamar mandi, membersihkan badannya, membersihkan wajahnya, menggunakan pakaian yang bagus, kemudian menggunakan minyak wangi, baru datang kepada Nabi Muhammad mencium dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Di antara para kaum yang hadir untuk bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad, hanya satu orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Mundir. Kata Nabi Muhammad, wahai Mundir, engkau adalah orang yang paling bijaksana di antara kaummu, dan engkau adalah orang yang tidak tergesa-gesa di antara kaummu. Maka seyogianya cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan kebijaksanaan, jangan karena emosional. Andai kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, Ramadan hadza syahrum madrasah. Ini bulan adalah bulan pendidikan yang untuk menaikkan jenjang kita ke jenjang yang lebih tinggi. Selama bulan Ramadan kita berlatih untuk berjamaah, selama bulan Ramadan kita berlatih untuk bersedekah, selama bulan Ramadan kita berlatih untuk membaca Al-Quran terus menerus, maka seyogianya datang bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kita harus ratingnya lebih tinggi daripada bulan Ramadan, karena Ramadan adalah madrasah pendidikan untuk kedepannya. Di antara yang paling akhir, tidak lupa saya mengingatkan kepada seluruh jamaah sidang Idul Fitri pada pagi hari ini, bahwa kewajiban manusia sebagai umat Nabi Muhammad yaitu berzakat, zakat fitrah,
yang banyaknya hanya 1 sok. Ada ulama yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 ada yang mengatakan 3 kilo. Kata guru saya, siapapun itu, kaya, miskin, tidak ada kewajiban yang kaya harus bayar 10 kilo, tidak ada. Yang miskin bayarnya sekilo, tidak ada. Tetapi disamakan. Apa itu hikmah daripada itu? Kata guru saya, manusia seperti apapun derajatnya di muka bumi ini, dia orangnya cakep, orangnya jelek, dia kaya, miskin, di sisi Allah dia sama. Tak ada bedanya orang kaya dan orang miskin. Buktinya di zakat fitrah tidak ada perbedaan. Yang kaya tetap 2,5 kilo, yang miskin juga 2,5 kilo. Karena beribadah di sisi Tuhan tidak pernah melihat duniawi, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan. Maka agar kita punya sifat tidak sombong, agar kita punya sifat tidak merendahkan kepada orang lain. Begitu murahnya Allah memberikan kewajiban zakat untuk membersihkan nafsu dan badan kita, hanya 2,5 kilo. Untuk apa? Agar manusia ini tahu dan harus merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la yafa alaihi khafiyah wa huwa yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadharin wa udhunum bi khabar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah subhanahu wa ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril hadhihi salati salatil aidi wa sairis salawati bil jamaah wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an jami ashabir rasul siyama khulafa'ir rasyidin wa sittatil mutammimin lil asharatil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin waslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullah washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari kami, wallahi wafiquna ala ma huwa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.